Bu Nini, halo Bu Nini. Pak Prawoto? Ya? Ini kita harus informasikan ke peserta Bu, bahwa Mhm pengerjaan mhm CBT ini mhm. bisa sampai pukul 20.00, jadi sampai jam Iya. 8 malam WIB. Mhm Jadi mhm. kalau yang hari siang ini sampai sore belum selesai, Berhasil. nggak usah Sip. galau, Ya. masih bisa dilanjutkan atau Mhm. diulangi nanti sampai dengan pukul 20.00 WIB. Itu informasi dari Mas Adin selaku pengelola CBT, Bu. Ya, 1 kali ya, Pak, ya? Mhm, Dikerjakan 1 kali ya? 1 kali saja. Mhm. 1 kali 30 menit. Betul betul. Mungkin di ruangan ini masih ada teman-teman kita yang, Belum bisa karena sinyalnya. kan pengawas ini tugasnya banyak, Bu, tiba-tiba Mhm dipanggil rapat dan seterusnya, mhm. sehingga mungkin siang ini belum bisa mengikuti CBT. Nggak apa-apa, kita Iya. beri kesempatan setelah Mhm. pekerjaannya selesai. Begitu ya, Bu Nini, Iya, ya? tapi jangan separuh-separuh, Pak. Iya, Jangan betul. separuh-separuh nggak bisa. Buka Heeh, 10 menit selesai, nyambung lagi, yang itu nggak bisa. tidak bisa, mhm. Lihat Harus peluangnya aja yang utuh, nanti bisa selesai 30 menit itu, jangan diparuh-paruh. betul betul, mhm. Kalau belum siap sekarang, lebih baik ditunda dulu ya, Bu Nini, ya? Iya Mhm. iya. Kita di ruang ini kan sampai pukul 12 ya, Pak? Sebentar kita Ya, lihat, pukul tadi kan 12. kita mulainya pukul 11.05 ya, Bu, ya? Mhm. Heeh, maksimal kita sampai pukul 12, Ibu, Ya, mhm. maksimal ya.
Bu Nini, 2 menit lagi. Ya. 2 menit lagi kegiatan kita harus kita berikan refleksinya ya Bu hari ini. Iya. Hmm.
Kalau tadi teman-teman masuk sudah mulai pukul 11:15, berarti 11:45 waktu Selesai. diskusinya udah selesai. Maka pas 11:45 kita nanti akan memberikan refleksi atas pelatihan hari ini ya Bu Nini ya. Iya, Pak. Siap, Pak. Ini beberapa orang sudah melaporkan sudah selesai. Ya, baik. Iya, Bu ya. Kurang 2 menit lagi, Pak. Kita 2 menit lagi. Ambil poin-poin penting untuk nyambung besok. Iya, baik. Nah, itu sudah tepat pukul 45 persis. 11:45 Bu Nini. Iya. Iya, Kita Pak. mulai ya, kita memberikan refleksinya. Heeh. Teman-teman yang saya hormati, hari ini tadi kita telah menerima 2 materi, yaitu materi pertama yang disampaikan oleh Pak Budi dengan topik tentang indikator komplain dan mutu lulusan. Di sana tadi kita sudah mendapatkan pencerahan apa saja yang termasuk indikator komplain mutlak dan mana saja yang termasuk indikator komplain relatif. Kalau tadi kita cermati, ternyata di ICM yang mutlak itu ada 5 ya Bu Nini ya, ada 5. Kemudian kalau yang di indikator komplain relatif itu ada 10. Nah, ini nanti menjadi bekal kita untuk melaksanakan tugas sebagai asesor. Kemudian di mutu lulusan, tadi kita lihat bahwa di mutu lulusan itu ada 3 subkomponen. Ya, ada 3 subkomponen. Yang pertama itu tentang bagaimana kita mengorek tentang karakter siswa, mulai dari sikap disiplin, sikap religius, kemudian ada juga tentang ada tidaknya bully yang ada di sekolah. Nah, kemudian materi yang kedua tadi Bu Nini telah menyampaikan kepada kita semua materi tentang proses pembelajaran. Ya. Nah, kelihatannya materi Bu Ice ini sudah dikonekkan dengan materi yang besok pagi disampaikan oleh Pak Pranata Bu Nini. Tadi Ibu Ice mengatakan bahwa ada 8 profil guru yang mampu menumbuhkan pembelajaran yang efektif, yang tadi sudah diulas juga oleh Bu Nini, dimulai dari caring, perhatian, sampai dengan bagaimana mengelola siswa yang punya resiko untuk gagal dalam pembelajaran maupun yang punya kemampuan lebih dalam pembelajaran. Saya rasa Bu Nini besok teman-teman ini kita akan mendapat materi dengan Bu Guru. Mudah-mudahan bekal hari ini dapat digunakan untuk memperdalam, mendapat ilmu baru di besok pagi. Bagaimana dengan Bu Nini tanggapannya? Iya Pak. Seperti itu. Mungkin tambahi sedikit itu ya. Dan 2 pemateri tadi Pak Prawoto, bahwa kita
ini terlepas itu asesor ataupun tidak, pengawas murni dan pengawas plusnya itu asesor, itu perlu ada wawasan, kalau nanti sebagai berarti perlu wawasan dan kejelian asesor ya, sehingga nanti ketika harus melakukan personal judgment, professional judgment itu tidak sampai salah, ya Pak. Terus catatan yang lain tuh begini Pak, yang tadi indikator compliant tadi Pak, itu kan karena mutlak ya, karena itu mutlak, itu sifatnya sebagai filter, Berarti ini yang membedakan dengan sistem akreditasi yang lalu. Kalau yang sekarang ini, jika compliant itu tidak memenuhi, maka sekolah itu juga tidak akan diakreditasi. Itu yang membedakan. Kalau yang dulu, sekolah itu diupayakan diakreditasi supaya nyambung dengan BOS. Gitu. Dapat BOS, dan ini dikaitkan. Kalau yang sekarang ini, itu tidak dikaitkan dengan hal demikian. Nah, oleh karenanya, tadi ada catatan saya berkenaan dengan indikator compliant, itu apa yang dipaparkan oleh narasumber dengan apa yang ingin ditanyakan oleh peserta, Pak, ini belum mencukupi waktunya. Belum mencukupi waktunya. Maka solusinya, itu masih ada sesi, yang sesinya itu adalah telaah indikator. Besok itu bisa masuk di dalam kajian itu. Sehingga harapannya teman-teman yang hari ini belum berkesempatan bertanya, itu masih ada ruang berdiskusi di sesi itu, Pak Prawoto. Setuju sekali, Bu. Jadi Karena itu. kalau kita lihat di kisi-kisi yang akan digunakan untuk uji kompetensi, kan itu materinya kompetensi ada 7 ya, Bu Nini ya. Ada 7 ya, lingkup materi. Ada 7, kemudian di tiap lingkup itu ada beberapa indikator. Ada kompetensi, asesor. Ya Bu, itu indikatornya itu kompetensi yang diharapkan itu mulai dari kemampuan kita selaku asesor memahami sampai dengan menganalisis ya Bu ya. Iya, benar. Iya, memahami sampai menganalisis, betul. Ya. Maka, nah ini Pak Prawoto suaranya hilang ini. Saya lanjutkan. Iya, maka, silakan. oh ya, saya pikir hilang suaranya. Iya, maka berlatih CBT ini Pak, sebenarnya tidak dipakai untuk lulus dan tidak lulus ya. Betul. Tetapi untuk berlatih itu tadi yang disampaikan Pak Prawoto, bahwa di dalam lingkup materinya ada 7 tadi, itu kompetensi asesor yang diharapkan. Nah ini berbicara pengawas plus asesor. Yang tidak asesor, ya kita sambil belajar begitu. Itu memang ada tuntutan kemampuan C2 sampai C4 sampai C yang terakhir Pak, pencipta barangkali. Betul. Ya. Maka itu nanti kita gimana? Yang hanya pengawas tidak plus, ternyata ikut pelatihan ini juga sangat bermanfaat. Saya dapat japri dari salah seorang peserta, Pak, saya belum menjadi asesor, tapi saya mengikuti kegiatan ini, saya punya dampak, saya mampu memberikan pembinaan kepada sekolah saya yang mau diakreditasi. Ternyata memang baik yang sudah mau ikut menjadi asesor atau yang belum, ternyata pelatihan ini sangat bermanfaat. Iya, iya Pak. Itu termasuk saya Pak. Saya bukan asesor, tapi ya belajar bersama teman-teman di ruang ini, bersama 400 sekian ini kita semakin diperkaya. Itu Pak. Terus ada tambahan lagi tadi Pak yang berkaitan dengan Bu Icel tadi, materinya Bu Icel dan materinya dari Pak Budi. Teman jangan khawatir, poin demi poinnya itu semuanya rekam. Nanti kita unggah ke YouTube, mungkin setelah sesi ini selesai, itu segera bisa diunggah ke YouTube, nanti akan di-share ke grupnya teman-teman, sehingga bisa sambil tidur, sambil masak, gitu ya Pak, sambil belajar, gitu ya, bagi yang mau asesor, yang mau uji kompetensi, bagi yang tidak, nah itulah pengetahuan harus terus ditambah. Begitu Pak.